Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Di video kali ini kami akan mereview sebuah mobil hatchback racun buat anak muda. Mau buat perempuan, mau buat laki-laki, tetap aja ini racun. Ini adalah Honda Jazz GK5 tipe S. Kalau kalian haus, minum es aja. Honda Jazz merupakan hatchback dari Honda yang tentunya bersaing dengan Toyota Yaris. Bahkan bersaingnya nggak kira-kira ya, ketat sekali. Seketat apa? Seketat anggaran yang makin lama makin diketatin sama bini Anda. Kalau anggaran yang di sana kan makin longgar ya. Pada saat video ini dibuat, mobil ini kisaran harganya sekitar 190 juta hingga 200 jutaan. Memang bukan tipe tertingginya tipe RS, tapi tetap saja ini adalah Honda Jazz, idaman cabe-cabean. Sebelumnya kami sudah buatkan video review tentang Honda Jazz GK5 yang tipe RS. Kalian bisa tonton videonya, ada di layar atas sini atau sini. Sebenarnya boleh dibilang pantas ya, kalau mobil ini memang timeless. Bahkan yang terbarunya gak dimasukin dong ke Indonesia, saking apanya? Saking lucu membulat-bulat yang ada di Jepang sana. Nah, di bagian depan di sini terdapat bonet yang tidak terlalu besar, tidak ada lekukan yang aneh. Biasanya kan mobil tuh gini ya. Nah, ini malah lurus gitu. Terdapat grill khas Honda Jazz ya, ini besar sekali, berwarna hitam, ada logo Hondanya, ada aksen chrome-nya. Nah, untuk perlampuannya karena ini tipe S, jadi LED, masih halogen, dan fog lamp-nya juga belum LED. Kalau mau LED kemana? Meskipun saya bukan anak jazz, iya anak jazz Tompi dong ya, tapi saya suka sekali dengan GK5 ini. Di atasnya terdapat shark fin antena, lalu di sini terdapat bukan spoiler, ini besi langsung, jadi seolah-olah seperti spoiler tapi menjendol gitu ya. Dan di bagian belakang ini juga terdapat lampu untuk high stop moon lamp, yang lampunya juga lagi-lagi ngajendol. Untuk tipe S ini tidak dilengkapi dengan depoger. Wiper belakang ada di sini dan ada chrome. Nah, untuk sensor parkir di sini terdapat, kamera mundur juga ada. Untuk mufflernya oleh pemilik sebelumnya sudah dirubah, jadi agak sedikit ngagerung. Untuk perlampuan, kami suka juga dengan Jazz GK5 ini. Kenapa? Karena lampunya dibuat sangat serius sekali oleh Honda. Jadi dia tidak asal tempel, mempunyai ciri khas yang khusus. Lampunya besar, vertikal. Lalu di sini terdapat juga lampu yang besar juga hingga ke bagian tepinya. Meskipun memang untuk teknologinya karena mungkin tahunnya belum LED, tapi nggak ada masalah. Di bagian samping kami sangat suka sekali dengan GK5 ini. Bagaimana tidak ya? Desainnya ini seperti peluru tajam ke depan. Di sininya agak melendung gitu ya. Jadi harusnya aerodinamisnya bagus sekali. Dan di sini ada pilar A yang dikasih kaca lagi supaya visibilitas lebih baik lagi. Wow, di seekor mobil hatchback dikasih kaca tambahan di pilar A. Mengingatkan kita pada sebuah mobil gendut, Toyota Alphard, Toyota Foxy, Nissan Serena, dan kawan-kawannya. Itu kan mobil yang besar, kotak. Wajar di pilar A-nya ditambahin kaca. Ini mobil kecil ditambahin kaca. Memang seberapa susah mengendalikan mobil ini? Assalamualaikum. Kita masuk dulu yuk ke mobil impian. Impian siapa? Impian cabe-cabean. Bohong-bohong ya, impian semua orang ini, termasuk cabe-cabean. Oke, interior Honda Jazz GK5, no debat. Dan ini memang sporty sekali. Lihat dashboardnya ini jauh sekali. Saya nyentuhnya aja susah, padahal mobil ini kecil, hatchback. Karena tipe S belum dilengkapi dengan start stop engine, jadi menggunakan mata kunci seperti ini. Ada lock, unlock. Kita colokin dulu ke lubangnya. Nyalain ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini terdapat instrumen cluster yang keren. Meskipun memang semuanya analog di kiri dan di tengahnya. Tachometer di kiri, speedometer hingga 220 km per jam di tengah, dan ada layar MID di bagian paling kanan berwarna biru dengan putih. Nah, ini kami lebih suka. Kenapa? Kontrasnya bagus ketimbang hitam dan putih. Untuk posisi mengemudi layaknya Honda Jazz, layaknya sebuah hatchback sporty, posisinya agak seperti sedan. Kita ada di bagian bawah, agak tiduran.
dan juga menyetirnya agak sporty. Ini banyak agak-agaknya nih. Untuk pengaturannya ada maju mundur, recline, dan naik turun secara manual, tapi nggak ada masalah karena disitulah keawetan mobil. Makanya awet sampai sekarang nih. Coba kalau elektrik mungkin sudah error ya di tahun itu. Dan untuk setirnya sendiri di sini sudah tilt steering dan teleskopik, jadi sudah bisa memenuhi kebutuhan mengemudi sesuai dengan tinggi kalian. Setirnya polos, tidak seperti RS. Ada logo SRS airbagnya, ada logo Hondanya kecil di sini, dan klaksonnya seperti ini. Di balik kemudinya terdapat pengaturan lampu yang tentunya belum ada autonya, dan ada pengaturan wiper di sebelah kiri. Nah, untuk pengaturan AC ada di tengah seperti ini. Kita nyalakan dulu karena ini kita lagi di Bekasi, di negara Bekasi yang sangat tropis ini. Jadi pengaturan AC-nya cukup lengkap meskipun tidak ada layarnya, tidak ada penunjuk berapa suhu, berapa derajat suhunya gitu, belum ada, tapi oke. Head unit juga lumayan oke nih untuk di tahunnya, karena head unitnya dia sudah layar sentuh. Kita harus apresiasi karena ini GK5 bukan mobil Honda Jazz keluaran terbaru. Dan di sini sudah lengkap juga ya. Ada tombolnya untuk menu, mute, dan ada up and down volume. Lalu di bagian layarnya ini tentunya touchscreen, sudah bisa untuk radio, Bluetooth di sini. Dan kita ke bagian bawahnya nih, ada power outlet di sini 12 volt 180 watt maksimal. Dan terdapat penyimpanan di sini untuk menyimpan kartu dan lain-lain, dan untuk menyimpan parfum. Kalian suka parfum yang seperti ini atau seperti ini? Harusnya di keranjang ada tuh, check out aja ya. Dan ada cup holder juga di sini. Tuas transmisi khas dari Honda ada di tengah seperti ini, ada PRNDSL, DSL nih. Dan tentunya S-nya adalah mode sport. Tidak ada pedal shiftnya untuk tipe S ini, dan ada rem tangan yang masih manual otot seperti ini. Untuk joknya juga tidak dilengkapi dengan bahan kulit, namun ini bahannya full fabric, tapi joknya cukup sporty untuk tahunnya, menyangga dengan baik. Headrestnya juga cukup memadai ya. Jadi untuk tinggi saya 176 cm masih oke sekali ini. Oke, kita masuk ke row kedua Honda Jazz. Seperti ini kalau kalian sedang dibonceng oleh pacar kalian atau oleh om-om kalian. Ini dia posisi duduk di row kedua dari Honda Jazz tipe S. Ini kalau diculik di sini kalian ridho nggak sih? Nah, kurang lebih seperti ini posisi duduknya. Untuk legroom masih ada sisa ruang sekitar 12-13 jari. Ini posisi ideal mengemudikan saya. Kaki Anda bisa masuk ke kolong jok driver. Saya tingginya 176 cm. Ingat siapa? Beda 1 cm dengan Om Fitra. Untuk headroom masih ada sisa ruang sekitar 5-6 jari. Posisi duduknya cukup rebah di sini ya. Tidak tegak-tegak amat, juga tidak rebah-rebah amat. Jadi cukup rileks untuk menunjang perjalanan jauh. Rasa-rasanya masih nyaman di mobil ini. Dia tidak bisa diatur ke recline-nya. Jadi ini hanya untuk menguncinya saja. Untuk maju mundur juga tidak bisa. Ya ini fix jatuhnya ya. Andaikan ada maju mundur minta mulu kalian ya. Dan karena ini tipe S tidak dilengkapi dengan material kulit, ada isofixnya di sini, alhamdulillah. Dan terdapat pegangan tangan, atapnya berwarna beige, dan ada lampu kabin yang posisinya ada di tengah. Untuk door trim materialnya masih plastik keras tentunya, ada aksen silvernya, dan ini keras semua. Nah ini material dilapisi dengan kain, material keras, dan ada cup holder di sini. 1 biji di masing-masing kantung pintunya. Di bagian tengah juga ada ruangan untuk menyimpan botol, bahkan ini besar sekali ya. Mungkin bisa air 1,5 liter masuk di situ, atau wadah makanan Anda. Nah, kalau Anda nebeng di tengah seperti apa? Di sini tidak ada armrestnya ya. Jadi pembukaannya 60-40, agak sedikit tinggi, bukan agak sedikit, ini tinggi, dan ada sedikit jendolan di bagian kaki Anda. Headroomnya juga tinggi, dan untuk di tengah tidak dapat headrest, sedangkan di sisinya dapat headrest. Jadi mobil ini harusnya 4 penumpang, tapi mau 5 penumpang boleh sih, boleh-boleh aja. Oke, kita ukur dulu seberapa imut Honda Jazz GK5 tipe S ini. Wheelbase-nya, wheelbase-nya 2530 mm dengan panjang keseluruhan meter kurang sedikit, lebarnya
hampir 1,7 meter dan tingginya di 1,5 meteran. Cukup pendek ya. Satak-tak kalau kata orang Sunda mah ya. Untuk membuka bagasi di sini tentunya masih manual. Ingat ini tahun berapa dan tipe apa. Bagasinya cukup luas untuk membawa barang bawaan Anda harian, barang bawaan Anda pindahan dari kampung ke kota kalau sendirian, atau barang bawaan Anda pindahan kos-kosan dengan pacar Anda. Dan terdapat lampunya di sini yang kami suka. Interiornya atau bagian bagasi ini berwarna hitam. Dia blue seperti ini. Dan terdapat ruangan lagi untuk menyimpan dongkrak, untuk menyimpan derek dan lain-lain, dan ada ban serep. Yang tentunya ban serepnya di sini temporary. Kenapa temporary? Biar nggak dipakai terus. Kami senang sih dengan ban serep yang temporary, supaya orang-orang itu tahu kalau ban itu beda ukuran nggak enak dipakainya ya, beda ketipisannya. Apalagi yang pakai vulkanisir. Demikian video review ini, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah support kami selama ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada dealer atau showroom Blantik Mobilindo yang telah meminjamkan beberapa unitnya untuk kami review, sehingga kami bisa mengadakan review mobil-mobil untuk edukasi, tambahan pengetahuan untuk Anda. Tambahan apa lagi? Tambahan emulsion, karena ini Honda Jazz. Bagaimana menurut Anda Honda Jazz ini? Oke? Nah, buat Anda yang ingin membeli mobil ini karena mobil ini sedang dijual kondisinya, silakan hubungi kontak marketing Blantik Mobilindo yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Aji, sampai jumpa di video review selanjutnya.